Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menambahkan ya satu contoh lain. Nah, untuk contoh yang satunya kan sudah dibahas dengan super detail. Kalau menurut saya ya sudah sangat-sangat detail di video yang ada di deskripsi. Jadi bisa dicek. Nah, yang ini nanti saya berikan beberapa hal itu lebih ke karena sesuatunya. Jadi tidak saya tunjukkan, tapi tidak mengurangi dari esensi apa yang ingin saya. Oke, untuk contoh lain dari ring, salah satunya adalah kalau misalkan kita punya himpunan fungsi. Jadi misalkan di sini, oh ini harusnya R ini ya, R yang sama ya di sini ya, R yang sama. Harusnya di sini R-nya ini R yang ini tuh ke yang sama. Jadi fungsi dari R ke R, nah operasi penjumlahannya sama seperti yang di video sebelumnya, dan operasi perkaliannya di sini saya tetap gunakan bundaran, tapi bukan komposisi, tapi perkalian ya. Di R di sini yang dimaksud adalah himpunan bilangan real. Kita punya himpunan fungsi yang memetakan suatu bilangan real ke bilangan real yang lain ya. Kita punya penjumlahan perkaliannya seperti itu. Nah, tunjukkan kalau dia merupakan ring. Apa yang harus ditunjukkan? Pertama, ya kan, terhadap ya, terhadap operasi penjumlahan itu jelas ini ya, tertutup dan tunggal. Nah, untuk penjelasannya bisa cek video yang ada di kolom deskripsi. Jadi ya kurang lebih ya sama ya di situ ya. Untuk membuktikan tertutupnya kan, kalau kita punya fungsi, nah, jumlahan dari suatu fungsi kan juga akan fungsi lagi, dan ketunggalannya bisa kita cek ya. Jadi tidak akan saya jelaskan lebih lanjut untuk ini karena ya idenya sama persis seperti yang di video sebelumnya yang di kolom deskripsi. Nah, setelah itu tunjukkan grup komutatifnya ya. Dan ya sekali lagi ya, ini karena kalau kita punya di sini R terhadap penjumlahan itu grup komutatif. Nah, bisa dicek di video yang sebelumnya, ada beberapa hal yang kurang lebih untuk idenya sama ya. Jadi boleh nanti yang di bagian ini fungsinya ya terhadap penjumlahan khususnya. Kalau ini kan tidak perlu ke home-nya, jadi nih kita punya himpunan fungsi dan R, terus apa ini terhadap penjumlahan nanti akan menjadi grup komutatif. Jadi idenya itu ya sama persis seperti yang di pembuktian di kolom deskripsi, karena penjumlahannya kan juga definisinya sama kan, meskipun ya nanti pengambilan beberapa halnya agak sedikit berbeda. Seperti ya kalau yang satunya kan menggunakan homomorfismenya, terus bahasanya ada hom 0. Kalau di sini kan ada fungsi 0, itu nanti sebagai fungsi identitasnya. Inverse-nya juga sama minusnya, jadi sama seperti yang kasus di homomorfisme itu juga sama di situ. Dan yang terakhir adalah tentang inverse-nya. Sudah, terus asosiatifnya juga sama ya, selesai kan. Dan sebenarnya kalau kita melihat pembuktiannya yang sedikit agak berbeda itu hanya ketertutupannya. Kenapa? Ya karena ya mirip, semuanya hampir sama kan. Jadi tertutupnya ini, kalau yang home itu kan tunjukkan dia kembali home, kalau yang fungsi kan tunjukkan kembali fungsi. Jadi kalau kita punya F itu fungsi, misal dari R ke R, ya kan? Artinya apa?
ya semuanya punya kawan, ya kan? X anggota R itu kan nanti ini ya, karena domainnya kan di sini dari R, ya fx itu ada kan, dan yang kedua kan fx itu tunggal kan. Nah, tinggal ditunjukkan itu saja. Kalau penjumlahannya bagaimana? Ya sudah, berarti kan adanya itu kan ya selesai ya, karena ini kan selesai. Jadi bukan sesuatu yang sulit. Nah, tunggalnya bagaimana? Ya tinggal kalau kita punya dua elemen, misalkan kita punya F1, F2 anggota ini, ya kan? Terus kita tunjukkan dia merupakan suatu fungsi. Berarti, nah artinya apa? Untuk setiap X1, X2 anggota R, nah berarti kan kita punya F1 plus F2 dari ini, kenakan pada X1, dari penjumlahannya kan kita punya ini ditambah F2 X2, karena F1-nya fungsi, ya kan? Berarti kita punya ini akan sama dengan F1 dari X2. Karena ini juga fungsi, kita punya dia sama saja F2 X2 kan. Ini X1, maaf. Jadi kita punya di sini sama saja F1 X2 ditambah F2 X2, yang artinya apa di sini? F1 ditambah F2 dari X2. Berarti kan artinya, nah nanti kita peroleh F1 plus F2 itu masuk ke ini. Oke ya, sederhana ya. Itu untuk menunjukkan ya ketertupannya. Terus yang sedikit agak berbeda itu kan yang perkaliannya. Maka dari itu yang perkaliannya ya agak panjang ya. Nah, pertama buktikan dia tertutup dan tunggal ya. Jadi pertama tertutupnya, ketika nanti diambil seperti tadi ya, sebarang ini F1, F2 di ini tadi, terus apa? Untuk setiap X1, X2 anggota R, ya kan? Tunjukkan perkaliannya nanti sama ya. Jadi di sini tadi agak sedikit lupa ya, X1 sama dengan X2. Ini 1 juga harus sama dengan X2. Berarti kita punya F1 di ini F2. Karena tadi pakai bundaran ya, saya ikut bundaran ya. Di perkaliannya itu, tapi ini perkalian suatu fungsi, bukan komposisi. Jadi kita punya F1 dari X1, ya kan, nanti di sini dikalikan dengan F2 dari X1. Nah, yang bagian ini kan akan sama dengan apa? Ini kan sama saja F1 X2. Terus yang ini kan sama saja F2 X2. Berarti artinya apa? Kita punya di situ. Nah, kita punya di sini F1 F2 dari X2. Artinya F1 F2 itu di ini lagi. Jadi tertutupnya selesai. Nah, bagaimana dengan tunggalnya? Berarti kalau kita punya dua dioperasikan, ya kan? Yang satu dikalikan sama dengan yang ini, jadi dua ini ya. Ini kalau ini dioperasikan dan ini nanti sama ya. Jadi hasil operasi dua ini dan ini diambil sebarang ini ya. F1, F2, G1, G2 anggota ini full R kan, dengan F1 sama dengan F2, terus G1 sama dengan G2. Kita punya apa di situ? Untuk setiap X anggota R kita peroleh. Nah, kalau kita operasikan yang di sini F1 G1 dikenakan pada X, ya kan? Dia kan akan sama dengan F1X dikalikan dengan
Ini ya dari definisi perkaliannya di situ ya. Semoga tidak rancu karena di sini pakai bundaran juga. Nah, di sini kita punya F1-nya sama dengan F2. Berarti artinya apa? Kita punya X itu dibawa oleh F2 ke F1X lagi. Berarti kan kita punya ya ini F2X. Dan di sini kita punya G2X, kan? Berarti kita peroleh di situ ini akan sama dengan apa? F2 G2. Jadi kesimpulannya dia tunggal ya. Tunggalannya dari atau lebih lengkapnya kita bisa menuliskannya. Kalau tidak tunggal ya berarti kita mengatakan well defined ya. Operasi perkalian di sini tadi funir itu well defined. Nah, terakhir tinggal apa? Kalau yang perkalian itu kan hanya menunjukkan dia semi group. Berarti ya diambil 3 elemen kan kalau semi group ya. Karena kita menunjukkan asosiatifnya. Sebarang F1, F2, F3 di ini fun R. Berarti kita tunjukkan ya ini semuanya di situ sama kan nantinya kan. Ketika kita operasikan baik dari depan maupun dari belakang. Berarti kita punya di sini apa? F1 ini dioperasikan dengan saya konsisten, saya pakai ini ya. Tapi intinya perkaliannya di sini bukan komposisi fungsi ya, sekali lagi ya. Kalau ini dikenakan pada X, artinya apa? Dari definisi perkaliannya kita kan punya F1 terus di sini X, nah dikalikan dengan F3X, ya kan? Nah, setelah itu dari definisi ini saya tulis agak ke sini ya. Jadi dari definisi komposisi perkaliannya, maaf bukan komposisi. Jadi perkaliannya kan di sini kita punya F1X, F2X. Ya, kita punya F3. Nah, setelah itu karena operasi perkalian ini kan semuanya di R ya. Jadi karena operasi perkaliannya itu berlaku asosiatif, berarti kita punya dia sama saja F1X dikalikan dengan F2X. Ini F3. Nah, ini by definisi lagi ya. Ya kan? Jadi kita peroleh apa? Nah, di sini kita punya F2 F3 X ini dikalikan. Berarti endingnya kita punya F1 kali dengan F2 F3 akan pakai. Jadi kesimpulannya apa? F1 F2 F3 itu akan sama dengan ini F1 2 F3. Jadi untuk asosiatifnya terbukti. Nah, sekarang distributifnya bagaimana? Jadi kita punya distributif kanan dan kiri ya. Jadi ya sekali lagi karena distributif itu melibatkan 3 elemen, berarti ya kita harus mengambil 3 elemen di situ. Jadi kita ambil sebarang ya kan? F1, F2 atau supaya berbeda ya G ya di sini ya. G di ini kan ya sebenarnya kalau dari sisi simbol itu ya terserah mau pakai apa kan kita ngambil elemen kan dan elemennya kita tidak tahu ngambilnya sebarang kan, maka dari itu ya kita bisa pakai simbol apapun. Nah, di situ setiap X anggota R kita punya apa? Kalau yang kanan berarti kan kita kalikannya di sini dengan nah ini di kanan kan ya. Jadi kita punya apa? Dari definisi perkaliannya berarti kita punya F1 plus F2 dikenakan pada X. Nah, ini dikali dengan X.
Dan sekali lagi, karena ya definisi penjumlahannya, berarti kan kita punya F1X ditambah F2X kalikan GX. Nah, di sini perkalian bilangan real. Ya, berarti dia bisa masuk kan. Kita punya F1X kali GX ditambah F2X GX. Terus apa lagi? Nah, di sini perkaliannya berarti kita punya F1G akan pada X F2 X, kita peroleh itu bundaran perkalian dengan G. Kita punya di sini F2 kalikan G ini dengan pada X. Jadi artinya kita punya F1 plus 2 ini dikalikan dengan G akan sama dengan F1 dikalikan G ditambah F2 dikalikan. Nah, untuk yang distributif kirinya, ini intinya ya analog ya. Seperti yang distributif kanan. Jadi tidak akan saya jelaskan seperti yang sudah saya sampaikan di awal video ya, tidak akan terlalu detail. Dan kalau misal memang sudah pakai yang sebelumnya atau video, tidak akan saya jelaskan lagi. Tapi ini bisa digunakan untuk latihannya karena sederhana kan. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Itu ya contoh lain ya dari suatu ring dan bagaimana kita menunjukkan suatu himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi di situ merupakan suatu ring atau bukan. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.